Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul ikhwani fillah zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji talqin usulil aqidah lil ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Dan kita pada malam hari ini akan masuk di masalah yang keempat. Masalah yang ketiga sudah kita bahas ya, tentang makna nama Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Dan dinukil oleh para ahli tafsir ya, sudah kita terangkan ya. Seingat saya masalah yang keempat sudah kita masuk ya, kemarin kita bahas dari uraian beliau, hanya belum selesai kita terangkan semuanya tentang maksud penciptaan manusia dan sekaligus manusia dan jin ya. Masalah yang ketiga sudah kita bahas ya, tentang mana nama Allah. Baik. Seingat saya sudah ya, sudah dibahas. Bersama dengan itu kita sudah selesaikan juga ayat yang sebelumnya di surah Al-A'raf ayat 54. Baik. Kita baca ulang dari masalah yang keempat sekarang, tentang maksud penciptaan manusia dan jin. Ini juga masalah yang penting yang perlu kita ketahui dari tahap kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh beliau rahimahullah taala, fa idza qila laka li ayyi syai'in Allahu khalaqaka faqul li ibadatihi, fa idza qila laka ayyi syai'in ibadatuhu faqul at-tauhid wa ta'atuhu. Kata beliau rahimahullah, dan jika dikatakan kepadamu, untuk apa Allah menciptakan kamu? Faqul li ibadatihi, maka katakanlah Allah mencipta kita untuk menyembahnya. Fa idza qila laka, dan jika dikatakan kepadamu, ayyu syai'in ibadatuhu, apa dari maksud penyembahan tersebut, menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, maka katakanlah faqul tauhiduhu wa ta'atuh, maka katakanlah adalah mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Ya, seingat saya sudah kita bahas ya definisi ibadah kan di pertemuan yang lalu ya. Nah, secara bahasa sudah kita bahas dan juga secara istilah. Siapa yang ingat definisi ibadah secara bahasa yang hadir? Ibadah dari sesuatu yang hina, ya. Rendahkan diri, gitu kan? Di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istilah ibadah ada beberapa definisi di kalangan ulama ya. Yang paling indahnya dari definisi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, yaitu ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Ya, ini sudah kan? Sudah dibahas ini? Sudah kan? Sudah kan? Ya. Di tempat ini
Di tempat ini kan sudah dibahas definisi ibadah, syarat diterimanya ibadah kan sudah dibahas juga kan? Iya, ingat saya sudah. Iya. Baik. Jadi ibadah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Baik, ini sudah kita bahas ya. Itu definisi ibadah. Jadi dia nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi kapan hal itu dicintai, diridhai, maka dia pasti ibadah. Cirinya bagaimana? Allah perintah di situ. Ada anjuran kadang ya, selain perintah kadang ada anjuran. Ada anjuran dari Allah untuk melakukannya. Nah, ketika ada anjuran atau perintah, maka itu pasti Allah mencintai perkara itu. Ya, mencintai perkara tersebut dan meridhoinya. Itu ukurannya dikatakan ibadah. Dari perkataan ataupun perbuatan. Perkataan kan ada dua macam. Ada perkataan hati, ada perkataan lisan. Jadi ada ibadah lisan, ada ibadah hati, gitu kan? Dan dari perbuatan kata beliau, wal af'al. Ya. Ini dari masuk di sini juga dari macam-macam ibadah. Dari jenis-jenis ibadah, pembagian ibadah ya. Baik. Al-zahir wal batinah, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ini sudah kita bahas ya. Dari definisi Ibnu Taimiyah ini, ibadah itu terbagi menjadi berapa jenis? Hah? Sudah dibahas kayaknya. Siapa yang ikut? Menjadi 5 jenis pembagian kan? Ada ibadah hati, ibadah lisan, anggota tubuh, ibadah apa lagi? Harta dan meninggalkan hal yang diharamkan karena Allah. Ini sudah kita bahas ya. Sehingga sudah dibahas ini. Baik. Ibadah hati kan contohnya banyak. Cinta kepada Allah, mengharap, ada rasa takut, tawakal. Ya. Ibadah lisan contohnya apa? Seperti baca Al-Quran, zikir, ya, berkata yang jujur. Baik. Anggota tubuh contohnya apa? Ya, salat. Salat itu dia tergabung seluruhnya dari ibadah hati, lisan dan anggota tubuh. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Nah, ibadah harta contohnya apa? Sedekah, zakat, infak, itu mirip ya. Nah. Ya, dan juga masuk padanya ibadah haji. Karena haji diantara syaratnya seorang itu punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Ya. Itu punya, dan itu butuh biaya kan? Nah, dari harta yang dikeluarkan. Sudah kita bahas ya. Baik. Ibadah meninggalkan hal yang diharamkan. Dia tinggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini saya kira sudah diterangkan ya. Pembagian ibadah menjadi 5 jenis. Ini diterangkan oleh ini diambil dari definisi tadi ya, dari definisi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan definisi ibadah tadi. Ya, definisi ibadah. Ya. Jadi ibadah secara bahasa bermakna menghinakan diri, merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah tadi sudah dibahas ya. Dari situlah terpetik 5 pembagian ibadah. Nah, 5 pembagian ibadah itu dibagi oleh para ulama kita juga. Ya. Dibagi oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah dan selainnya dalam Tathhir al-I'tiqad. Dalam Tathhir al-I'tiqad. Baik. Dan juga di ulama belakangan itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah taala dari
ulama yang ada di Yaman. Baik. Ini sudah diterangkan ya, definisi ibadah. Nah, kemudian yang sudah diterangkan juga tentang masalah syarat diterimanya ibadah itu. Ini saya kira sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi ya, karena mungkin sebagian ada yang belum hadir. Ya. Jadi ibadah kan diterima oleh Allah itu dengan syarat-syarat. Jadi sudah selesai ya definisi ibadah. Sekarang kita akan bahas dari pembagian dari dua ya, sudah dibahas tadi. Definisi ibadah dan pembagian ibadah. Tadi ada berapa pembagian ibadah? Hah? Ada 5 kan? Ya. Ibadah apa? Yang pertama tadi? Hati, lisan, anggota tubuh, harta, dan meninggalkan hal yang diharamkan karena Allah. Ditinggalkan karena Allah itu dihitung sebagai ibadah. Baik. Apa tadi definisi ibadah? Secara bahasa, secara istilah. Ya. Nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dari perkataan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya, jangan ambil sedikit-sedikit ya. Tadi ada yang potong-potong. Dilengkapi tadi definisinya. Nama atau istilah yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi ada tiga frase ya, gitu. Yang pertama kan nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang kedua dari perkataan ataupun perbuatan. Yang ketiga yang tampak ataupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Dari situ kan sudah dibahas tadi. Terbagi 5 ibadah itu kan. Ada lisan, hati. Karena perkataan kan ada 2 macam. Ada perkataan hati, ada perkataan lisan. Oke. Perbuatan dan ibadah harta. Kalau perbuatan tadi masuk di situ 3 ya. Ada perbuatan yang tidak butuh harta, kayak sholat tadi ya. Tidak terlalu banyak dikeluarkan biaya situ kan. Ya gratis. Tapi ada perbuatan yang dia butuh apa? Biaya. Butuh harta yang keluar, seperti tadi ibadah haji atau infak, sedekah, zakat. Ya. Ada bentuk perbuatan yang dia bentuknya meninggalkan hal yang diharamkan karena Allah. Ingat ya, dia tinggalkan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini kan semua dikatakan perbuatan. Itu dari perkataan ringkas dari Ibnu Taimiyah ya, dari perkataan ataupun perbuatan. Perkataan terbagi 2, perbuatan terbagi berapa tadi? 3. Ya. Ada yang gratis, ada yang pakai harta, ada yang bentuknya ditinggalkan hal yang diharamkan. Itu semua dalam bentuk perbuatan. Perkataan ada 2, ada lisan, ada apa? Hati. Ya, begitu ya, pembagian-pembagiannya. Baik. Kemudian dari masalah yang penting juga yang perlu kita bahas ini, ya sudah tahu tadi ya definisi ibadah dan pembagian ibadah itu. Masalah yang ketiga, syarat diterimanya ibadah. Ya, syarat diterimanya ibadah. Jadi ibadah diterima dengan 3 syarat. Itu sudah sering kita dengarkan mungkin ya dari para ustaz juga yang lain. Pertama, siapa yang tahu? Dia ikhlas karena Allah, mencari wajah Allah. Yang kedua, dia beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ada contoh kan dari Nabi SAW. Yang ketiga, ya dia seorang Muslim, bukan orang kafir kan? Orang kafir yang beribadah diterima tidak ibadahnya? Ya, tidak diterima. Nah, ikhlas itu kan ada dalilnya dalam Al-Quran ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kata Allah kecuali agar mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah.
Ya, hunafa, dalam keadaan dia condong pada tauhid, berislam. Nah, ya, ayat itu mengumpulkan tiga jenis ibadah tadi, atau tiga dari syarat diterimanya apa? Ibadah. Yang pertama kan dikatakan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, menunjukkan ibadah itu dibangun di atas perintah dari Allah atau Rasul. Ada dalilnya kita lakukan, tidak ada kita tinggalkan. Ya. Kemudian illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini syarat tadi yang pertama ya. Ya. Kecuali agar mereka beribadah dengan ikhlas, ya, mengikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah. Itu syarat keikhlasan tadi ya. Ya. Syarat yang ketiga tadi hunafa. Ya. Dia hanif, condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Ya, itu definisi atau dari syarat diterimanya ibadah, ada tiga ya. Dari ayat di surah Al-Bayyinah. Ya. Walaupun ada hadis-hadis yang lain lagi yang menerangkan tentang syarat yang kedua, seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Al-Bukhari Muslim kan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami, kata Nabi, yang tidak ada contohnya, maka dia adalah perkara yang tertolak. Itu untuk syarat yang kedua tadi ya. Dia harus mutaba'ah, mencontoh tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan tidak ada contoh maka dia tertolak. Baik. Yang syarat yang ketiga tadi, dia harus punya keislaman. Ya. Punya ketakwaan kepada Allah. Karena yang diterima itu hanyalah orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Kalau dia ikhlas tapi tidak Islam, bukan dia dari kalangan kaum muslimin, maka tidak ada manfaat dari ibadahnya. Orang kafir kan kita lihat kadang menyumbang, ya, bersedekah, tapi tidak ada manfaat dari ibadah tersebut. Itu bukan ibadah, karena dia masih kafir. Diterangkan dalam Al-Quran, wa ma mana'ahum an tuqbala sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasuli. Tidak ada yang menghalangi diterimanya dari sedekah mereka, orang kafir ya, orang munafik, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka berinfak tapi terhalang diterima oleh Allah karena kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan syarat yang ketiga tadi, harus ada Islaman, keimanan kepada Allah. Ya. Baik, ini sudah dibahas ya. Syarat diterimanya apa? Ibadah. Baik. Jadi berapa tadi syarat diterimanya ibadah? Ada tiga kan? Baik. Ingat-ingat ini, gampang diingat. Semua tiga-tiga pembahasannya. Definisi ibadah tadi kan tiga frase, begitu kan? Tiga bagian. Tadi apa lagi? Oh, tadi 5 ya, pembagian ibadah. 5. Kemudian syarat diterimanya ibadah ada 3. Baik. Ini yang diterangkan ya. Baik. Jadi ini maksud kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nanti akan diterangkan oleh beliau apa dari makna ibadah itu lebih luasnya, lebih dalamnya, yang dia mengarah kepada tauhid dan mentaati Allah. Tapi kita selesaikan dulu dari pembahasan masalah ibadah. Ya, selain syarat ada juga yang namanya rukun ibadah. Ya, rukun ibadah. Kalau syarat tadi kan di luar dari ibadah itu. Mau dia beribadah kan diperhatikan syarat-syaratnya dulu. Dia ikhlaskan dulu niatnya, ya, sebelum dia beribadah kan. Dalam ibadah juga seperti itu, dia jaga terus sampai akhir ibadahnya. Itu syarat. Dari sebelum ibadah sudah muncul. Ya. Dia mau beribadah, dia periksa dulu dalilnya kan. Ada tidak dalilnya? Perbuatan yang saya akan lakukan ini kan, itu kan sebelum dia beribadah, sudah dia periksa dahulu. Kemudian syarat yang ketiga tadi kan dia harus Islam. Ya, itu kan sebelum terjadinya ibadah dia sudah masuk Islam tentunya kan.
Nah, sekarang ada namanya rukun ibadah. Kalau rukun ibadah, dia ini ada dalam ibadah itu sendiri. Ya, dalam ibadah itu sendiri. Ya. Rukun ibadah ada 3 ya, diterangkan oleh para ulama. Pertama, ada kecintaan kepada Allah. Itu rukun yang pertama. Rukun ibadah. Dia beribadah karena cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari rukun ibadah, dia ada harapan dalam beribadah kepada Allah. Dia mengharapkan surganya, mengharapkan pengampunan Allah, ada pahala. Itu kan dari apa? Rukun ibadah. Kemudian yang ketiga dari rukun ibadah, itu dia ada rasa takut kepada Allah. Takut akan siksa api nerakanya. Ya. Nah, yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dari 3 rukun ibadah. Dalil 3 perkara ini diterangkan dalam surah Al-Fatihah ya. Diterangkan dalam surah Al-Fatihah yang sering kita hafal. Yang sudah dihafal ya. Baik. Itulah ayat yang pertama di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada rukun ibadah yang pertama yaitu cinta. Seorang dia puji Allah, ya, itu kan karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Rukun yang kedua pada lafaz yang kedua, ayat yang kedua yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha merahmati, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Diharapkan rahmatnya, ya, pengampunannya, surga Allah, gitu kan? Rukun yang ketiga itulah ayat Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan atau yang memiliki hari pembalasan. Diingatkan akan hari kiamat. Ya. Di situ akan lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dahsyatnya ya dari prahara hari kiamat itu. Nah, dari dia dibangkitkan di padang mahsyar, berdiri ya menunggu hisab, dan perhara-perhara yang lainnya akan dilewati. Ya. Ada timbangan, dia akan melewati neraka jahanam. Ya. Itu dari hal-hal yang hendaknya hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Kemudian ya, itu 3 ya. Nah, setelah datang 3 ayat ini, baru datanglah ayat yang keempat, surah Al-Fatihah kan? Apa ayat yang keempat? Setelah Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jelas kan? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi sudah ada cinta, harapan, takut, baru disusul dengan ibadah di situ ya. Baik. Ya, ayat yang lain lagi yang menerangkan tentang rukun ibadah itu ada juga dalam ayat yang lain ya. Diterangkan oleh Allah dari sifat para nabi dan rasul. Nah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya. Para nabi dan rasul itu mereka dalam beribadah seperti itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera kepada kebaikan. Bersegera kepada kebaikan. Itu karena mereka cinta kepada Allah, ada kesegeraan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka beribadah kepada kami, kata Allah, berdoa kepada kami. Raghaban wa rahaba. Karena ragbah, mengharap. Wa rahaba, dan karena takut. Begitu ya. Ini sudah gabung semuanya kan? Ada cinta, ada harapan, ada rasa takut. Ya. Wa kanu lana khashiin. Kemudian dia disusul dengan apa? Dia khusyuk dalam beribadah. Ini juga sebenarnya dari hal yang penting juga. Jadi selain dia ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa harapan dan rasa takut, ya, dibutuhkan juga khusyuk. Ya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Walaupun ada juga yang mengatakan di situ khasyiin, dia punya rasa takut ya. Ya. Tapi kadang juga ada yang mengatakan situ dia punya rasa khusyuk. Ya. Apalagi kalau dia salat ya. Ini khusyuk kata para ulama, dia bagaikan ruh pada badan. Ya. Seperti orang kalau ada ruhnya kan, itu badannya akan apa? Hidup. Sama dengan salat. Di salat tidak khusyuk, itu bagaikan badan tanpa apa? Tanpa ruh. Ya. Berarti badannya apa? Mati. Ya. Jadi kalau dia salat tanpa ada khusyuk di situ, maka dia akan tidak sempurna salatnya. Ya, bukan dikatakan tidak syah ya. Ya. Sepanjang ada rukun wajibnya dia penuhi semuanya, dari kewajiban-kewajibannya, ada syarat-syaratnya, salatnya syah. Hanya kadang tidak besar pahalanya di sisi Allah kalau dia tidak punya rasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar syah saja. Kadang ada seperti itu. Karena seorang yang salat itu kan bertingkat-tingkat pahalanya. Ya, bertingkat-tingkat pahalanya. Baik. Makin dari pembahasan syarat atau rukun dari ibadah itu. Jadi ini dilihat ya, dari pembahasan-pembahasan dari poros-poros ibadah. Ya, ada syaratnya, ada rukunnya. Dengan inilah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beribadah, kita hadirkan rasa cinta kepada Allah. Ada harapan dan rasa takut. Serta dibarengi dengan khusyuk tadi itu. Itu sifatnya para nabi dan rasul. Ya, tadi ayat yang kita bacakan di ayat di surah Al-Anbiya ya. Ayat ke-90. Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Itu ayat yang menggabung juga 3 rukun ibadah tadi itu. Ya, selain surah Al-Fatihah ada ayat tadi di surah Al-Anbiya. Baik. Itu rukun ibadah ya. Baik. Sekarang kita masuk dari perkataan Syekh tadi ya. Kata beliau di situ fa idza qila laka ayyu syai'in ibadatu. Jika dikatakan kepadamu apa itu makna ibadah? Ya, dari mana yang lebih dalamnya? Kalau dikatakan engkau telah menyembah Allah. Nah, beliau katakan situ fakul tauhiduhu wa ta'atuhu. Yaitu engkau mentauhidkan Allah. Ya, engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang masuk pembahasan masalah tauhid. Ya, dan tauhid ini dari makna ibadah juga. Dari makna ibadah. Ya, yang harusnya kita ketahui. Baik. Apa itu definisi tauhid? Fakul tauhiduhu. Ini kan lafaz yang kedua ya, yang perlu kita uraikan di sini. Jadi tadi lafaz ibadah sudah dibahas. Lafaz yang kedua adalah lafaz tauhid. Baik, apa itu definisi tauhid? Tauhid secara bahasa dia bermakna dari menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu arti at-tauhid. Dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Dijadikan sesuatu menjadi satu. Itu yang dikatakan apa? At-tauhid. Ya. Nah, adapun secara istilah tauhid itu ada definisi di kalangan ulama ya. Kalau diterangkan oleh penulis di buku Al-Ushul Ats-Tsalatsah yang lain, ya, beliau katakan at-tauhid adalah ifradullah taala bil ibadah. Ya. Mengesahkan Allah dalam peribadahan. Nah, dari sini akan terhubung tadi, akan tersambung antara ibadah dan apa? At-tauhid. Ya. Kalau Syekh beliau katakan di buku yang lain, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Apa itu ibadah? Nah, tadi sudah diterangkan. Ya. Definisi ibadah, pembagiannya, syarat-syaratnya tadi, rukun-rukunnya, itu tercakup semuanya. Ya. Dia esahkan Allah dalam peribadahan. Itu yang dikatakan apa? At-tauhid. Ya. Tapi ini
beliau memberikan definisi tauhid itu berdasarkan definisi tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah ya. Ya, yang berkaitan dengan ibadah antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu definisi tauhid di sisi penulis rahimahullah taala. Mengesahkan Allah dalam apa? Ibadah. Ingat ya? Definisi tauhid. Kalau secara bahasa tadi apa? Tauhid. Menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Dia tunggalkan, dia esahkan. Itu tauhid secara bahasa. Secara istilah tadi kalau beliau menulis katakan di buku yang lain yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Tapi sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan tauhid itu adalah ya ifradullah taala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus milik Allah. Ini lebih luas ya. Dari mana tauhid? Dia esahkan Allah pada perkara-perkara yang khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu definisi apa? At-tauhid. Ya. Dan lafaz tauhid ini sudah ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an juga sudah ada lafaz tauhid. Ya. Ayat yang sudah sering kita hafal itu kan surah Al-Ikhlas. Itu kan ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu adalah ahad, maha satu. Itu kan tauhid. Ya. Allahus samad. Dan seterusnya begitu ya, sampai akhir surat. Ya, ada juga ayat yang lain diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ada di surah Al-Maidah ayat 73. Tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ya. Telah kafir kata Allah. Orang yang berkata sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga. Ini akidah Trinitas orang-orang Nasrani. Ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kata Allah, dan tidak ada sembahan ya, kecuali hanyalah sembahan yang satu. Itu kan mana apa? Tauhid di situ. Ya, ada pengesaan Allah dalam ibadah. Baik. Ini dua ayat ya cukup. Surah Al-Ikhlas dan surah Al-Maidah tadi ayat 73. Adapun hadis-hadis dari Nabi SAW tentang tauhid ini, itu adalah hadis-hadis Nabi SAW, lafaz tegas tentang tauhid. Di antaranya hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman ya. Apa pesan Nabi SAW? Kata beliau, innaka taqudumu ala qaumin min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ayyuhidullah. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau Mu'adz akan berhadapan menghadapi kaum dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya awal yang kau dakwakan kepada mereka ila ayyuhidullah, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi lafaz tauhid sudah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Istilah kalau mereka mengakui perkara itu, ajarkan mereka salat dan seterusnya begitu ya. Nah, dari rukun-rukun Islam. Yang pertama, ajari mereka tauhid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain lagi dari hadis riwayat Muslim. Saya pertegas lagi ya supaya lebih jelas. Dari Ibnu Umar. Ya. Radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Ini lafaz yang lain kita baca ya. Yang pertama kata Nabi, ala ayyuhidullah.
Ya. Ala ayyuwahhidallah, yaitu agar dia mengesahkan Allah. Nah, wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, ya, wa siyam Ramadan, nah, wal hajj. Itu keislaman. Yang pertama adalah agar dia mentauhidkan Allah. Nah, agar Allah ditauhidkan, diesakan. Jadi dari beberapa lafaz ya, dari lafaz Al-Quran dan hadis, dalil tentang masalah tauhid. Ini membantah ya orang-orang yang berkata bahwasanya katanya tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Padahal ada dalam ayat dan hadis. Sudah kita bacakan tadi beberapa ayat dan hadis tentang lafaz tauhid. Ya. Lafaz apa? At-tauhid. Baik. Ini definisi tauhid tadi ya. Kita kembali pada definisi tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu definisi dari Ibnu Taimiyah atau definisi dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Ya. Ulama yang lain tadi mengatakan tauhid adalah mengesahkan Allah pada perkara-perkara yang khusus milik Allah, dari rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat. Dari sini juga tauhid akan terbagi tiga nanti. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat. Ini nanti akan diterangkan oleh beliau di masalah yang ke-7 nanti. Dia akan terangkan di situ perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi belum kita bagi sekarang ya. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala nanti di tempatnya masing-masing. Baik. Ini dari mana apa? Ibadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir sekarang kita masuk di lafaz yang ketiga, yaitu mentaati Allah. Sedikit lagi ya. Masuk di mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna taat? Ya. Ketaatan itu adalah seorang hamba dia melakukan perintah dengan dasar ilmu. Mirip dengan makna ketakwaan. Mirip dengan makna apa? Takwa. Itu makna apa? Taat. Ya. Tadi kan Syekh katakan situ, apa itu ibadah? Kata beliau, mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Tauhid tadi sudah kita bahas. Ya, nanti rinciannya akan dibahas nanti ya di masalah yang ke-7. Ya. Lafaz yang ketiga yang kita akan bahas ini setelah tadi lafaz ibadah, tauhid, dan yang ketiga sekarang adalah makna apa? Ketaatan. Baik. Sekarang apa itu arti ketaatan? Ya, taat itu artinya seorang dia melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu dari inti ketaatan namanya. Melakukan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Kalau mau diurai lagi lebih dalam, dia lakukan perintah itu dengan dasar ilmu, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan larangan dengan dasar ilmu juga, karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi apa tadi? Ketaatan. Hati-hati ya. Definisi ketaatan. Dia lakukan perintah, mengharap pahala itu dengan ilmu. Dia tinggalkan larangan karena takut dari siksaan Allah juga dengan apa? Dengan ilmu. Itu namanya orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud kita dicipta oleh Allah. Untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya, dan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga lafaz ini berbeda lafaznya tapi mirip makna-maknanya ya. Bisa masuk satu dengan yang lainnya. Ya, bisa masuk pada satu dan yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Ini tiga istilah dulu, insyaallah taala nanti kita akan bahas. Ayat yang beribahkan nanti kita akan baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Sekira itu dulu ya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Ya. Nah.
Ya, jadi dua pertanyaan ya, barakallahu fiik dari saudara kita. Ya, itu masih berkaitan dengan pembahasan yang kita kaji tadi ya. Jadi tadi yang pertama tentang syarat diterimanya ibadah. Ya, kan sudah diterangkan tadi, ada keikhlasan, mutaba'ah, dan dia punya keislaman. Kita kan alhamdulillah semuanya seorang muslim di sini kan. Dan juga keikhlasan dari hal yang sudah kita maklumi, kita beribadah itu hanya mengharap wajah Allah. Ya, bukan karena dilihat orang, didengarkan orang, atau mencari dari perkara-perkara dunia. Ya, sekarang Bapak yang tadi bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang hanya ikut-ikutan? Ya, kita kan mungkin belum semua belajar, begitu kan? Ya, mungkin hanya ikut imam sebagai makmum. Ya, apakah diterima salatnya? Ya, jawabannya diterima insyaallah taala salatnya ya. Ya, sepanjang dia ikuti imam, karena kita kan diperintah oleh Allah untuk mengikuti imam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diikuti. Jika dia ruku, jika dia takbir kita takbir, dia ruku kita ruku. Sujud kita sujud. Kan begitu. Ya. Itu sekadar makna dia diharapkan diterima ya salatnya seperti itu. Tapi jangan dibiarkan dirinya dalam keadaan seperti itu. Dia harus belajar. Dia harus belajar agar dia punya ilmu agama. Ya. Dia punya ilmu agama. Itu diharapkan ya. Kita harapkan hal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua tadi dari pertanyaan seputar masalah khusyuk dalam salat. Apa di antara kiat-kiatnya agar seorang bisa khusyuk dalam salat? Ya, khusyuk itu kan tidak mesti dia harus tutup mata. Karena tutup mata itu hukumnya makruh. Nabi ketika salat itu beliau tidak tutup mata ya. Ketika bertakbir, berdiri, ruku, sujud itu tidak tutup mata. Beliau memandang ke tempat sujud. Atau di sebagian riwayat lain beliau memandang ke depan. Ya. Baik, sekarang apa dari kiat-kiat agar seorang bisa khusyuk dalam salatnya? Yang pertama di antara kiat khusyuk tadi dihadirkan keikhlasan itu kan, yang paling pokok. Ya. Dia salat itu karena mengharap wajah Allah. Dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, di padang mahsyar dan di surga nanti. Itu yang dia pikirkan begitu. Kemudian syarat yang kedua atau kiat yang kedua di antara kiat agar seorang bisa khusyuk dalam salatnya, dia salat seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya begitu. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia. Ini kan dari tingkatan ihsan namanya dalam agama ya. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kita kan sekarang tidak bisa melihat Allah di dunia. Nanti di akhirat ya. Kalau punya keimanan, itu akan dilihat Allah di padang mahsyar dan di hari kiamat. Ya. Baik. Tapi kalau tidak bisa kita melihat Allah, kita yakin Allah itu melihat kita. Allah melihat kita. Itu yang kita pikirkan saja. Ya. Kita disaksikan, dilihat oleh Allah dalam salat kita. Kemudian kiat yang ketiga, dari kiat juga agar bisa khusyuk dalam salat, apa yang dibaca itu dipahami maknanya. Ini yang sering kita kadang di sini lalai. Kita baca Al-Fatihah atau dari takbir kadang Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Ya mungkin semuanya paham, Allah Maha Besar. Tapi kebesaran Allah itu di mana? Ya itu diuraikan di tafsir ya. Allah itu dibesarkan dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama dan sifatnya, dalam syariatnya, dalam ketentuan dan takdirnya. Itu hadir ketika kita baca Allahu Akbar. Ya, terus berlanjut surah Al-Fatihah. Apa makna Al-Fatihah ayat per ayat? Itu harus dipahami. Tadi kan sudah kita baca ya 4 ayat misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha merahmati, pengasih lagi penyayang. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai
dan bukan jalannya orang yang sesat. Itu makna terjemahan ringkas dari surah Al-Fatihah. Ini minimal hadir dalam hati kita, dalam benak kita ketika kita membaca apa? Surah Al-Fatihah. Belum lagi surah-surah pendek yang dibaca. Ya, bacaan doa ruku misalnya Subhana rabbiyal azim, apa artinya? Ya, maksudnya Allah yang Maha Agung. Subhana rabbiyal a'la di doa sujud, maksudnya Allah yang Maha Tinggi. Doa tahiyat misalnya, apa lagi? Sampai salam. Ini kan butuh waktu kita belajar. Kita buka pembahasan-pembahasan dari para ulama, minimal maknanya begitu. Ringkas-ringkas saja. Agar kita bisa khusyuk dalam salat. Itu yang banyak kadang orang salat badannya di masjid, tapi pikirannya di mana-mana. Kadang begitu. Pikirannya di rumahnya atau di pasarnya, di tokonya. Padahal dia lagi salat ini. Lagi salat, gerak ruku sujud. Tapi di luar dia melayang-layang pikirannya. Itu karena dia tidak paham apa yang dia baca. Ya. Sehingga tidak ada khusyuk dalam salatnya. Kalau dia fokus tadi itu, insya Allah tidak akan terpecah-pecah pikirannya. Kalau dia fokus pada bacaan apa? Salat yang dibaca tadi itu. Itu ringkas ya, itu butuh waktu kadang diterangkan. Nah, butuh pelajaran khusus mungkin kalau mau ingin diterangkan dari khusus zikir bacaan yang dibaca dalam apa? Salat. Sebagai kiat untuk khusyuk. Kemudian kiat yang keempat, agar seorang bisa khusyuk dalam salatnya, di salat itu seakan-akan di salat perpisahan dengan dunia ini. Ya. Jangan dia anggap, oh besok saya masih bisa salat lagi. Tapi dia usahakan, dia niatkan dalam hatinya. Ya. Ini adalah salat perpisahanku. Ya. Itu yang Nabi SAW terangkan dalam hadis. Idza qumta fis salati, ya, fasholli salatan muwaddi'. Kata Nabi. Jika kamu berdiri salat, maka salatlah kamu seakan-akan salat perpisahan dengan dunia. Salat Isya misalnya sebentar yang kita akan lakukan insyaallah taala. Ya kita pikirkan begitu. Tidak akan yang jamin, kan tidak ada kita yang bisa jamin bisa bangun lagi besok salat subuh kan? Siapa bisa jamin? Siapa tahu mungkin ini malam sudah ajal kita. Jadi kita berusaha salat Isya ini ya kita lakukan dengan semampunya. Ya, bisa khusyuk dalam salat. Kita perhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Ya, ini dari hal-hal yang butuh juga kita perlu pelajari. Ya. Intinya di salat seakan-akan dia merasa ini salat perpisahan dengan dunia. Ya. Dipaham ya? Baik, itu dari kiat yang keempat. Kemudian kiat yang kelima tadi dihadirkan rukun-rukun ibadah tadi yang sudah kita bahas ya. Dari kecintaan kepada Allah, ada harapan, rasa takut. Itu dihadirkan semua dalam salat agar kita bisa khusyuk dalam salat. Ya ada kiat-kiat yang lain lagi mungkin, tapi insyaallah taala dari poin-poin itu sudah cukup insyaallah taala sebagai dasar pijakan dalam masalah kiat dalam salat dari itu agar bisa khusyuk. Baik. Dan dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di luar salatnya ya. Ya, dalam salat juga dia berdoa agar dia bisa menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Baik. Ya mungkin sekedar itu dulu dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Waktunya sudah lewat mungkin ya. Mungkin itu aja yang bisa dijawab dari pertanyaan. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.